Makna ayat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang tarekat Naqsyabandiyah wajib satu hari 5.000 zikir wajibnya. Allah 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 Allah. Itu maka pikiran kurang, dia memikirkan yang negatif dan ditolong Allah. Allah yang menolong kita. Tapi kalau kita tidak berzikir, zaman dulu kunci pintu pagar, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar, di kamar kita tenang. Zaman sekarang kunci pintu kamar, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar, duduk di rumah. Di komen orang di Google, di YouTube, di Instagram. Tidak ada lagi yang menenangkan. Zaman dulu jam 2 malam kita bangun tahajud tenang. Zaman sekarang bangun kita jam 2 malam usolli sunat tahajud, gol. Orang nonton Manchester United, Liverpool. Gimana kita mau cari ketenangan? Ketenangan itu bukan tengah malam. Ketenangan itu bukan di Makkah, Madinah. Ketenangan itu bukan di mana-mana. Bukan menyepelekan Makkah dan Madinah. Ketenangan ada dalam dirimu dengan berzikir kepada Allah. Zikir kata guru saya 3. Yang pertama istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Ustaz izin bertanya, melihat YouTube Ustaz di TikTok, kenapa negara Israel itu tidak binasakan oleh Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa ila 'adin akhahum huda. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad, hancur Ad, enggak ada lagi. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Nabi Syu'aib diutus kepada kaum Samud, hancur Samud. Wa ila Madyan, wa ila Samuda akhahum Salihah. Kepada kaum Samud diutus Nabi Soleh, hancur, nggak ada lagi di atas muka bumi. Tapi Yahudi masih tetap ada. Disitulah mukjizat Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi mengatakan di akhir zaman akan ada umat yang akan memerangi kamu, dan kamu akan berperang dengan mereka, sampai-sampai batu dan pohon kayu pun berpihak ke kamu, tidak ke mereka, kecuali satu pohon namanya pohon Gharqad. Dari Kairo satu hari naik mobil sampai ke satu kota namanya Rafah. Kota Rafah itu dibagi 2, sebelah diambil Israel, sebelah untuk Mesir. Dipasang pagar besi dengan voltase tinggi listrik. Kalau disentuh mati kita. Jadi orang sini mau berkirim surat ke sini pakai layang-layang. Tahun 99 saya ke situ, mereka kirim surat pakai layang-layang, dibaca ke sana. Kenapalah Israel ini masih ada? Kenapa Israel Yahudi? Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini namanya 2, satu lagi Yakub, satu lagi Israel. Isra artinya hamba, El Tuhan. Israel hamba Tuhan. Kalau bahasa Arabnya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Hamba Tuhan. Lalu kemudian anak cucu keturunan Yakub itu disebut dengan Bani Israel. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Yahuza ini punya anak cucu keturunannya Yahudi. Itu beda Yahudi dengan Israel. Jadi semua Yahudi Israel, tapi tidak semua Israel Yahudi, karena tidak semua keturunan Yahuza. Kenapa mereka ini masih ada zaman sekarang? Jadi saya dulu zaman kuliah, kita kan selalu berpikir, kok ada mereka nih? Saya tanyalah ke Syekh Muhammad Jibril, guru besar tafsir Al-Azhar, Profesor Dr. Syekh Muhammad Jibril. Syekh, kaum Samud habis, kaum Madyan habis, kaum habis. Kenapa kaum ini disisakan Allah sekarang? Syekh Muhammad Jibril tersenyum. Kata dia, kalau Israel dihancurkan Allah juga, apalah tiket kau masuk surga? Oh, rupanya itu disisakan Allah untuk kita rupanya. Makanya kalau punya pasukan bala tentara, kirimkanlah ke sana untuk menghantam Israel. Tentara Palestina yang sudah dijajah sejak 1946,
1946 mulai Israel itu masuk comot Palestina itu. 1945 kita merdeka, 1946 mereka terjajah. Sampai sekarang 2024, duit tak ada, di embargo, susah. Tapi tentaranya masih ada, tetap berjuang. Nggak mati-mati tentara itu. Tentara Israel begitu tertangkap oleh Hamas, ditarik, dibuka bajunya, pakai pampers. Itu kencing-kencing mereka menghadapi Palestina itu. Kenapa? Karena orang kita berjuang untuk mati. Orang kita kalau sudah berjuang itu niatnya mati syahid. Iskariman, hidup mulia, au mut syahidan, atau mati syahid. Mereka berjuang karena gaji, karena dolar. Makanya kalau sudah ditempatkan, kamu pasukan ke depan besok melawan Palestina, langsung orang itu ke supermarket beli pampers. Kenapa ini masih disisakan Allah SWT? Untuk menengok mana yang pejuang, mana yang pecundang. Bisa juga untuk baju kaos. Buat gambar Masjidil Aqsa besar, bawah, untuk melihat mana yang pejuang, mana yang pecundang. Jangankan berjuang ke Palestina, masalah memboikot aja masih diejek-ejek orang. Jangankan orang biasa, ustadz pun masih makan produk-produk. Kita mesti melawan Israel, menolong Palestina, takbir, Allahu Akbar. Selesai acara, ustadz yang melawan tuh makan donat buatan Israel di airport. Datang Ustadz Tengku Zulkarnain. Tadi Bapak Ustadz bilang kita melawan Israel, itu kan produk Israel, kenapa dimakan? Setiap rupiah yang kita beli itu akan mengirim beli senjata untuk membunuh saudara kita. Kenapa produk ini masih Bapak makan? Apa kata dia? Ini adalah Israel, mesti kita selesaikan. Rasa-rasa terbayang saya muka Ustadz Tengku Zulkarnain menceritakan itu. Jangankan masalah berperang ke sana, masalah memboikot pun berkelahi pula sesama kita. Tengoklah di medsos itu, berkelahi sesama kita, bukan orang lain yang mengejek, mengolok-olok kita itu. Malah anak-anak lebih sadar. Kawan saya pulang dia ke rumah, dibawanya produk Israel tuh, dikasih anak, nggak mau Pak. Kenapa nggak mau? Itu ada darah saudara kita di Palestina. Biar Papa habiskan, kata ya. Jadi ini memang dikirim Allah untuk menguji iman kita. Kalau begitu Pak Ustadz, kami tinggalkan tambang emas nih ke Palestina kami. Jangan. Karena kita tidak ahli di situ. Saya khawatir Bapak semua pergi ke Palestina 2-3 hari keluar berita. Semua pasukan dari tambang emas lemas. Karena tak dapat lontong sayur dan nasi uduk. Kenapa Ustadz tiba-tiba ingat lontong sayur? Nampak aku udah ada piring. Kalau Tuhan main gasing, jangan dibawa ke kota Makkah. Kalau sudah nampak aku piring, hilang pula materi ceramah. Itu maka aku pancing dengan pertanyaan. Ini bahan udah hilang semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah, kalian sangka kalian masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu, Allah mau menengok siapa yang berjihad. Wa ya'lamas sabirin, siapa yang sabar dalam perjuangan. Lalu untuk apa dibuat Allah? Waliyumahhisallahu alladhina amanu, untuk menyaring, memfilter. Waliyumahhisallahu alladhina amanu, mana yang beriman. Wa yamhaqal kafirin, mana yang kafir. Ini kita nih sekarang di tempat ujian. Aku nggak tahan Pak Ustadz, hidup ini banyak kali ujiannya. Yang namanya banyak ujian itu hidup. Kalau banyak cucian, laundry. Ini tempat ujian. Maka siapa yang mengeluh, banyak kali ujian. Sama macam orang masuk ruang SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Lalu ngeluh dia, banyak kali pertanyaannya. Ya ini kan tempat ujian, kau salah masuk sini. Kalau kau nggak mau ujian, keluar kau dari sini. Masuk ke mana? Masuk ke liang kubur. Di liang kubur pun masih ada audiens. Audiensi, marrabbuka. Siapa Tuhan? Ar-rahah fil jannah. Nanti Ustaz dari sini kemana? Habis dari sini kami nanti ke Batang Toru, Paluta. Habis dari Paluta kemana? Habis itu kami nanti ke Labuan Batu. Habis itu ke Medan. Habis itu Ustaz pulang ke rumah. Habis itu kemana? Habis itu ke Maluku. Habis itu kemana?
Habis itu ke Malaysia Desember. Habis dari Malaysia kemana? Ke Jakarta. Terus istirahatnya kapan Ustaz? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu, Besti. Begitu juga nanti kalau bapak pas pulang ditanya, abang nih ku tengok kerja, kapan abang istirahat? Nanti bersama kamu di surga Jannatul Firdaus. Apa kata dia? Alah, ngomong aja. Jadi memang disisakan Allah itu untuk kita. Kalau sanggup dengan nyawa, tak sanggup dengan nyawa, dengan harta, kirimkan apa yang kita bisa bantu. Ini musim dingin, turun salju di Palestina. Mereka saudara kita itu perlu selimut. Kirimkan untuk selimut, untuk rumah. Kirim ke lembaga yang resmi Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kami pernah menggalang dana. Saya tidak mau ikut acara manapun kecuali dengan Basnas, karena itu lembaga negara sampai ke sana. Pas penggalangan dana, malam solidaritas Palestina di halaman Masjid An-Nur. Terkumpul semua duit, saya tanya, berapa panitia terkumpul? 11 miliar terkumpul. Padahal kalau pengajian-pengajian biasa paling 25 juta, 20 juta. Disitulah nampak pedulinya kita dengan Palestina. Tapi banyak juga yang teriaknya kuat, Allahu Akbar. Pas keluar duit 2.000. Pas ditanya, oh kok kuat kali takbir? Kita Pak Ustadz kadang lemah di sini, kuat di sini. Jadi juga lah ada semangat dia. Mau dia bertakbir, jadilah itu. Nah, jadi ini memang sengaja ini. Jadi puncaknya nanti 5 syaratnya. Mereka sedang menunggu namanya Mesiah. Mesiah itu kalau bahasa Arabnya Al-Masih. Mereka menunggu Al-Masih. Kenapa disebut Al-Masih? Karena kalau disentuhnya orang lumpuh berdiri, disentuhnya orang mati tegak. Masih artinya menyentuh. Masahayam sahu, masih menyentuh. Sentuhnya orang lumpuh sehat. Disentuhnya orang Al-Masih. Mereka sedang menunggu Al-Masih itu. Al-Masih Isa Pak Ustaz. Al-Masih yang asli namanya Al-Masih Isa. Al-Masih yang KW namanya Al-Masih Dajjal. Dajjal itu KW. Makanya kalau ada ibu-ibu pakai gelang emas tapi palsu, itu namanya emas KW, emas Dajjal. Emas yang asli itu di Martabe. Sampai mana tadi? Lupa pula. Jadi mereka sedang menunggu Mesias ini datang. Mesias itu mau turun ke bawah, syaratnya 5. Yang pertama, kuasai Palestina. Itu mengapa mereka menguasai Palestina 1946. Karena Mesias itu sedang di langit, sedang nunggu dia. Kalian mau aku turun? Kata dia. Mau kalian aku turun? Nah, kalian ambil Palestina ya. Itu maka mereka ambil Palestina. 5 juta Yahudi dari seluruh dunia sudah pulang ke Palestina. 5 juta orang sekarang. 5 jutanya dia, bukan banyak, 5 juta. Kita hampir 300 juta. Andai serentak kita terkencing bersama, pipanya kita arahkan ke sana. Mati orang itu tenggelam. Apalagi kencing dari kita ini dahsyat. Jengkol sama petai. Baru kena anginnya aja pingsan. Pertama, kuasai Palestina, syarat kalau mau turun. Yang kedua, buat Palestina itu berdarah bayi. Bunuh, itu maka anak-anak bayi. Dulu, tentara Israel itu, kalau nengok perempuan Palestina hamil jalan, taruhan mereka berdua. Taruhan, itu bayi dalam kandungan itu laki-laki apa perempuan? Yang satu bilang laki-laki, yang satu bilang perempuan. Tangkapnya, cobeknya, pop, keluarkan bayi. Yang bercerita itu guru kami dari Makkah Al-Mukarramah. Begitulah sadisnya tentara Israel. Makanya ada orang Amerika perempuan, apa kata dia? Saya nggak percaya sama Tuhannya orang Islam. Kejam kali Tuhannya. Dibacanya ayat, kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka masuk neraka gosong melepuh, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Kejam kali Tuhan begitu. Dulu saya nggak percaya sama Quran itu, karena Quran menceritakan Tuhan yang sangat kejam. Setelah peristiwa Israel ini, memang cocoklah neraka itu diciptakan untuk mereka, dan bersyahadat dia masuk Islam. Sudah saya posting videonya di Instagram, yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Syarat yang kedua, buat darah diserak supaya dia mau turun. Yang ketiga, apa dia? Seluruh Yahudi yang ada di dunia pindah ke situ.
Yang keempat, hancurkan Babel, karena Babel dulu tempat penjaranya Israel. Babel waktu itu nama rajanya Nebukadnezar. Nebukadnezar memenjarakan, membunuh, dia balas dendam. Babel harus dihancurkan. Babel itu bukan Bangka Belitung, Babel Irak. Makanya setiap naik presiden Amerika, yang pertama dia lakukan membombardir Irak. Saya paling sakit hati saya sama George Bush lah. Kenapa? Karena saya mau S2 di Universitas Saddam Hussein tahun 2002. Kami haji jumpa sama kawan-kawan. Kau S2 di mana? Di Irak, di Baghdad. Di mana? Universitas Saddam Hussein. Kenapa kau belajar di sana? Gratis. Cocoklah saya mencari beasiswa. Tiap tahun bisa haji, naik bis dari Baghdad ke Madinah. Cocok. Begitu saya selesai kuliah, mau ke Baghdad, Universitas Saddam, dibom George Bush, rata universitas itu dengan tanah. Akhirnya saya pergi ke Maroko. Kalau enggak, udah jurusan Saddam saya ini pulang. Yang kelima, mau mereka turun, Mesiasnya itu mau turun, hancurkan Masjidil Aqsa nih. Ini Masjidil Aqsa. Ini sekarang sudah digali mereka terowongan keliling, terowongan. Nanti Masjidil Aqsa itu akan turun jatuh ke bawah, bam. Baru mereka bangun di atasnya Temple of King Solomon. Tulis di Google, Temple of King Solomon, Raja Solomon. Mereka mengotak-atik Nabi Sulaiman seakan-akan punya mereka. Quran datang meluruskan, Nabi Sulaiman bukan raja kalian. Nabi Sulaiman adalah nabi, salah satu nama anak Nabi Daud. Nama ayahnya Daud, namanya anak Sulaiman. Kata mereka Solomon. Ada pula penulis Indonesia mengatakan Nabi Sulaiman itu kerajaannya sampai ke Indonesia, ke Yogyakarta, Sleman. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, itulah kenapa menjawab pertanyaan, kenapa mereka mengambil Palestina, kenapa anak-anak berdarah di Palestina, kenapa mereka ingin meruntuhkan Masjidil Aqsa. Jawabannya karena mereka sedang menunggu Mesias. Mereka membangun negara itu berdasarkan mitos. Datanglah orang komunis dari Prancis, namanya Roger Jaroudi. Masuk Islam, ditulisnya buku Yahudi mendirikan negara berdasarkan mitos. Ditangkap, dia dimasukkan ke dalam penjara karena dianggap Yahudi itu gila. Ada satu jenderal Yahudi itu namanya Mosa Dayan. Coba tulis di YouTube, Google Mosa Dayan. Jenderal Mosa Dayan, matanya buta sebelah. Mosa Dayan. Ketika berdiri negara Israel, lalu panglima perangnya namanya Mosa Dayan, mereka kirim pakar mumi yang ada filmnya itu, Mumi Return. Jangan anak manggil bini mumi itu artinya mayat Fir'aun. Dikirimlah pakar mumi ke Mesir menjumpai presiden siapa namanya Bang Iqbal setelah Gamal Abdul Nasir, Anwar Sadat. Ini mumi Fir'aun ini terjadi kerusakan pada kulitnya, nanti membusuk, harus diobati. Dibawalah mumi ini dari Mesir ke Prancis. Sampai di Prancis, masukkan ke ruangan. Rupanya akal-akalan Yahudi itu aja. Sampai di situ dibuka orang tuh, ditinju si Mosa Dayan tuh Yahudi. Kau yang udah mengusir nenek moyangku dulu, katanya. Ada bukunya di rumah. Kan gila itu. 3000 tahun yang lalu dendamnya nggak hilang-hilang sampai sekarang. Kalau kita orang di Nusantara ini dendam paling 7 turunan. Aku dendam kali 7 turunan. 7 turunan nggak sampai 3000 tahun. 50, 350 nya. Yahudi sampai 3000 tahun. Saya sekedar penasaran aja. Enggaklah pula saya mau meninju Fir'aun. Sampai saya ke Mesir, pergi ke samping Sungai Nil. Ada di situ namanya Tahrir Square. Di situ ada museum. Naik
Where is Fir'aun? Di mana Fir'aun? Rupanya Fir'aun itu walaupun sudah mati, tempatnya di paling atas. Naiklah kami ke atas tangga. Sampai ke atas, pas mau masuk ke kamar Fir'aun itu bergetar jantung kita. Tiketnya mahal. 100, dulu 100 pon. Beasiswa kita 162. Lebih dari 50% beasiswa. Setengah bulan awak puasa sunat. Masuk ke dalam menengok. Dia di dalam kotak kaca. Dalam kotak kaca tak berbaju, pakai anduk aja. Maka siapa yang suka pakai anduk keluar? Saya tengok dekat-dekat gini. Ini kaca saya tengok, saya perhatikan hidung. Oh, rambutnya macam rambut jagung merah. Hidungnya mancung, mulutnya begini. Pas saya tengok matanya, takut pula saya dikedipnya gini. Kaulah rupanya Fir'aun. Diabadikan Allah. Apa kata Allah? Al-yawma nunajjika bibadanika. Hari ini kami selamatkan jasadmu, tak hancur. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah. Supaya menjadi tanda-tanda bagi orang setelahmu bahwa pejabat penguasa akan mati. Makanya perlu juga setelah pelantikan seluruh bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia dibawa jalan-jalan ke Mesir untuk berkunjung ke Fir'aun. Itulah akhir. Saya kalau ada yang mau buat nanti mau saya jadi guide-nya. Jadi pas di depan Fir'aun itu ceramah kita. Wahai bupati, gubernur, wali kota, inilah akhir kalian nanti gitu kan. Bagus kalau ada yang membuat program itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berakhir, bukan main gagahnya dia mengejar Nabi Musa, dikejarnya Nabi Musa, lalu sampai ke Laut Merah itu dipukulkan Nabi Musa, tongkat itu terbelah Laut Merah, Nabi Musa pun lewat. Begitu sampai ke ujung, datang Fir'aun mengejar di tengah, berbalik laut itu. Pus, tenggelam, habis. Matinya sangat menyakitkan Fir'aun itu. Matinya macam mana? Tersedak air garam tengah laut. Kalau mau tahu rasanya mati Fir'aun, nanti balik dari sini ambil garam, masuk, habis itu sedap. Begitulah sakitnya Fir'aun. Kan mumi itu banyak, mumi. Kenapa pakar ahli yakin bahwa mumi itulah yang Ramses II yang mengejar Fir'aun itu? Kenapa? Setelah digali, dibuka paru-parunya, ada garam di dalam. Paru-paru kita ini nggak akan bisa mungkin masuk air, karena setiap masuk, makanya waktu sedang minum nggak boleh ngomong. Itulah aku bilang masuk kan, batuk. Kenapa batuk? Karena begitu air masuk ke dalam, kita langsung otomatis menolak. Paru-paru hanya masuk udara. Ada dua saluran, saluran air, saluran udara. Maka saluran udara ini kalau diisi air dia akan keluar dengan sendiri. Tapi di dalam paru-paru Fir'aun garam. Kenapa? Masuk air garam itu ke tempat nafas, itulah mati yang paling menyakitkan. Waktu tenggelam dia apa kata dia? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku percaya kepada Tuhan yang disembah Musa dan Harun. Pintu taubat sudah tertutup. Mampuslah kau Fir'aun. Neraka jahanam tempat Fir'aun. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Fir'aun, Haman dan tentaranya. 3. Fir'aun, Haman. Haman adalah orang cerdas, penasehat yang selalu menasehati Fir'aun untuk jahat. 3. Haman, Fir'aun, wa Haman, wa junudahuma, dan pasukan bala tentaranya. 3 ini kena. Nah, hari berganti, musim berubah, pertarungan masih tetap berlanjut. Sampai kapan? Sampai akhir dunia, dan mudah-mudahan kita, anak cucu kita istiqomah semuanya, insya Allah. Hebat juga pertanyaan ini. Memang orang martabe ini cerdas-cerdas ya. Pertanyaan itu berkualitas. Habis setengah jam untuk satu pertanyaan. Baik, syukur. Dari Ahmad boleh? Baik, dari Ahmad saya bacakan. Pak Ustaz, bagaimana cara kita sebagai manusia untuk membuat hati kita tenang ketika berhadapan dengan lingkungan yang membuat kita tidak nyaman? Dikarenakan ada orang yang pilih, tetapi dia juga mengajak orang lain untuk tidak menyukai kita. Bagaimana tanggapannya Pak Ustaz? Letaknya tenang itu di mana? Bukan di mata, bukan di tangan, bukan di kaki, bukan di mulut.
Letaknya tenang itu adalah di hati. Berdegup, berdetak, 2 jari bawah sebelah kiri. Kalau masih berdegup, alhamdulillah. Kalau tak berdegup, kasih tahu pimpinan, kain kapan udah siap. Disitulah letak ketenangan itu. Lalu siapa yang menurunkan ketenangan itu? Apa yang dicari orang-orang kaya, pejabat-pejabat, artis-artis di kota metropolitan, kota besar? Makin besar kota, makin hebat. Apa yang dicari? Yang dicari ketenangan. Masuk ke diskotik, masuk ke nightclub, dugem. Orang dugem itu yang mau dicarinya ketenangan. Dugem itu artinya duduk sambil gemetar. Macam tahu aja Ustaz nih. Dengar lagu dangdut, enggak juga tenang. Masuk K-pop, enggak juga tenang. R&B, enggak juga tenang. Happy metal, enggak juga tenang. Makan pil anjing gila, baru enggak tenang. Makan kecubung, mati. Yang dicari itu ketenangan. Padahal ketenangan itu kuncinya kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Yang jahat itu kolesterol, bukan. Yang jahat itu asam lambung, bukan. Yang jahat itu adalah jantung koroner, bukan. Yang jahat itu adalah akal pikiran. Pikiran itulah yang jahat. Nanti kalau kau pensiun kau makan apa, anak kau makan apa, bini kau makan apa, kau nggak bisa jalan lagi, kau bisa ansuran kau banyak, semuanya kredit, mobil kredit, rumah kredit, bini kau pun hampir kredit. Yang jahat itu pikiran. Makanya apa yang membuat pikiran? Makanya ketika ke rumah sakit, kelihatannya bapak sudah jaga dietnya, makanannya sudah bagus, cuman bapak banyak pikiran. Nah, ini kita kasih obat ya. Ini obat penenang Pak. Akhirnya pas dimakan berhenti berpikir. Pas bangun berpikir lagi. Nanti setelah pensiun makan apa? Makan lagi Pak, katanya. Pas bangun pikir lagi. Nanti kalau aku begini mau makan apa? Anak macam mana, menikahkan anak macam mana, digaji tak naik-naik, ini belum cair lagi. Makan lagi Pak, katanya, tidur lagi. Makanya orang suka makan pil obat penenang. Artis-artis, pejabat-pejabat, tenang, biar supaya tenang. Pergi ke rumah, tertulis di depan rumah spiritual, mendatangkan ketenangan. Tulisannya apa? How you can stop your mind. How, bagaimana? You, kamu, can, bisa, stop, menghentikan your mind. Bagaimana bisa menghentikan pikiran? Pejamkan mata, amati nafas, hembus, tarik ke dalam, hembus. Lupakan semua beban, lupakan anak, lupakan istri. Sudah lama lupa Pak. Tarik nafas, fokus pada nafas. Tarik ke atas pelan-pelan. Tahan. Tuh, kentut, ada yang tekan. Buyar konsentrasi. Dalam Islam kita tidak diajarkan bersemedi meditasi. Kosongkan. Coba pas sedang kosong mati kau suul khatimah. Kosong enak aja kau kosong. Kita tidak diajarkan meditasi, kita tidak diajarkan minum khamar, kita tidak diajarkan pakai sabu narkoba, kita diajarkan menyibukkan ini sehingga ini ditolong Allah untuk tenang. Asal udah sibuk ini, makanya tadi selesai sholat saya ajak berzikir, la ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilah, subhanallah, 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 subhanallah. Kalau kuat di sini, lemah di sini. Kalau kuat di sini, lemah di sini. Kuatkan dia di sini. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada tasbih itu 100. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustadz, Habib, Kiai, Tuan Guru, saya ini sedang susah hati, sedang galau, banyak itu, banyak ini, musibah segala macam. Bagaimana? Kau bersolawat satu hari 1000 kali. Bingung orang nih, kok 1000 kali? Sebetulnya tujuannya ketika mulut bersolawat, hati ingat Nabi, ini stop. Makanya orang gila sehat. Kenapa? Dia tak berpikir. Tapi bukan saya ngajak kita gila semua. Yang kita buang dengan zikir itu adalah pikiran-pikiran negatif. Saya menemukan sendiri. Tak dapat saya dari mana. Ketika almarhumah mak saya meninggal, memang pikiran saya selalu saya menyalahkan diri saya.
Kenapa kau tak bangunkan rumah emak kau? Kenapa kau tak belikan dia mobil mewah? Kenapa kau tak bawa dia jalan-jalan? Kenapa kau tak belikan dia baju bagus? Kenapa tak kau belikan dia emas? Kenapa tak kau kasih dia? Kenapa? Padahal udah saya buat semua. Pikiran saya selalu menyalahkan saya. Akhirnya saya menemukan sendiri untuk menghentikan pikiran. Setiap ingat saya bacakan Al-Fatihah. Untuk almarhumah emakku, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika saya baca Al-Fatihah, hati saya tenang, pikiran baru saya menemukan, oh, kalau mulut kita sibuk zikir, hati kita berzikir, pikiran kita tenang. Itulah makna ayat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang tarekat Naqsyabandiyah wajib satu hari 5.000 zikir wajibnya. Allah Allah. Allah 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 Allah. Itu maka pikiran kurang dia memikirkan yang negatif dan ditolong Allah. Allah yang menolong kita. Tapi kalau kita tidak berzikir, oh. Zaman dulu kunci pintu pagar, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar, di kamar kita tenang. Zaman sekarang kunci pintu kamar, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar, duduk di rumah. Di komen orang di Google, di YouTube, di Instagram. Tidak ada lagi yang menenangkan. Zaman dulu jam 2 malam kita bangun tahajud tenang. Zaman sekarang bangun kita jam 2 malam usolli sunat tahajud. Gol! Orang nonton Manchester United, Liverpool. Gimana kita mau cari ketenangan? Ketenangan itu bukan tengah malam. Ketenangan itu bukan di Makkah, Madinah. Ketenangan itu bukan di mana-mana. Bukan menyepelekan Makkah dan Madinah. Ketenangan ada dalam dirimu dengan berzikir kepada Allah. Zikir kata guru saya 3. Yang pertama istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang kedua salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga la ilaha illallah. Ya sesuai kondisi. Kalau kebetulan atasan nanya gimana proses kinerja, progres kerja kita ke depan, subhanallah walhamdulillah. Enggak gitu juga. Ya, kalau sedang rapat ya ngomonglah kita. Pas berhenti, kadang orang ini kebanyakan gaya, pas dekat kawan, pas nggak ada orang, main handphone. Kalau saya manusiawi aja, pas lagi tenang, zikir, pas lagi kosong, zikir. Pas ada orang nanya, cerita, ngobrol, biasa. Terus ini wah, zikir, oh, rupanya kamera online, lagi streaming. Oh, so tengok, mak belum ada yang nonton nih. Nah, jadi zikir tak usah banyak-banyak, istighfar, salawat, la ilaha illallah. Istighfar, salawat, la ilaha illallah. Wallahu a'lam. Izin Ustaz, satu lagi Ustaz, dari awal. Ustaz, bagaimana peranan muslimah dalam bekerja di Martabe menjadi dakwah dan berkah dan sekalian dapat jodoh? Saya termasuk lambat menikah karena mengurus almarhumah emak. 11 tahun saya serumah. 2008 pulang kuliah, 2019 dia meninggal. 11 tahun saya urus. Jadi kalau masalah ngurus sama orang tua, tanyalah sama saya. Jadi kalau sudah ada orang mau, kita mau, tak usah tunda-tunda nikah. Tak usah terlalu banyak berteori. Saya dulu berteori, saya tanya tetangga saya, kawan, "Gimana Pak kita tahu bahwa orang itu jodoh kita?" Kata dia, asal kita tengok bergetar itu jodoh kita. Lama kurun dong, asal tengok perempuan bergetar. Jadi tak usah cari, asal mau dia, mau kita. Nikah itu kesepakatan, tak usah terlalu banyak-banyak berteori. Cerita yang pahit-pahit dulu. Bang, aku ini kerja di Martabe. Jadi kau mesti ikut aku atau aku ikut kau. Nah, jadi jangan, Pak Ustadz Somad, saya sekarang ini bingung ini. Kata suami saya ikut dia di kota tempat dia kerja, sementara saya bekerja di tempat kota saya. Kau sebelum nikah dulu ada kenalan kan? Iya, ta'aruf Pak Ustadz. Terus apa yang kalian bahas? Mie ayam, lontong sayur. Ceritakan yang urgen, yang penting-penting. Kalau udah sepakat untuk hidup bersama, sudikah kau menemani aku sampai ajalku tiba? Setelah itu kau tunggu aku di pintu surga? Kalau katanya, yes, I do. Udah langsung aja. Kalian yang lajang-lajang, yang laki-laki, jangan kalian datang ke rumah perempuan itu. Kalian bawa pimpinan.
Jangan kalian yang ngomong petentang-petenteng, aku mau minang anak bapak. Nggak bisa gitu. Orang tua itu dia mau ngomong sama orang tua. Atau kalian cari Ustadz Iqbal Sulki, Pulungan, Ustadz kita bawa. Jangan kalian bawa saya. Kalau saya kalian bawa, saya yang diterima orang tuh. Malah pede kali Ustadz ini. Nah, selama di tempat bekerja, aslinya perempuan itu tak boleh bekerja. Perempuan itu di rumah. Tapi boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya apa? Menutup aurat, berhijab. Baju jangan sempit. Karena laki-laki ini tak bisa menengok perempuan baju sempit. Error dia langsung. Jadi pakai baju longgar, pakai hijab. Yang kedua, jangan pakai parfum berlebih-lebihan. Karena terciumnya bau aroma semerbak rusak juga otaknya. Jadi laki-laki ini otaknya itu rentan. Menengok rusak, tercium rusak. Tapi bukan berarti perempuan disuruh bau bawang, bukan. Ya, parfum secukupnya untuk menghilangkan bau ketiak, bau masam. Jangan sampai dipakai di sana, imam tuh lupa ayat sampai tutup. Wala ana abidum ma'abadtum, tak dapatnya simpang lakum dinukum waliyadu. Yang ketiga, la yakhluwanna rajulun, jangan berdua-duaan satu ruangan. Ruang sempit bekerja. Berawal dari curhat, witing trisno, jalaran suka kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama. Kerja dari mulai pagi jam 6 pagi sampai jam 6 sore. 12 jam sama laki orang. Sama laki sendiri 2 jam. Lama-lama bingung mana laki orang, mana laki aku. Curhat ke laki orang. Habis itu mulai curhat merasa nyaman. Tukar-tukaran nomor, WhatsApp, makan bersama. No free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Kenapa bisa terjadi macam ini? Udah macam abangku, udah macam kakakku, sudah macam saudaraku, udah macam pakcikku. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Lalu kemudian jaga komunikasi yang baik dengan suami, dengan istri. Pulang ke rumah, bilang sama dia, aku sudah 12 jam sama orang lain, bang. Maka handphone ini kumatikan. Quality time. Saya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Kalau sudah di rumah, saya tutup. Saya jalan sama istri saya. Nanti kalau bapak ibu pergi ke mall, jumpa sama orang pakai topi, kacamata hitam, pakai masker, baju hitam, itu saya itu. Maka sering kadang jumpa di mall, Ustadz Somad ya? Mirip, gue bilang. Dia nggak tahu sedang waktu kita sama keluarga. Kapan lagi saya dengan istri saya, dengan anak-anak saya? Jadi ada. Kita tahu dengan, saya bilang sama istri saya, aku ini macam kain pendek. Ditarik ke kaki, terbuka kepala. Ditarik kepala, terbuka kaki. Aku tahu kekuranganku, kelemahanku. Maka 3 hari, 4 hari aku di rumah, tutup, kita jalan. Kita makan, kita segala macam. Kenapa? Karena supaya, begitu juga dengan bapak dan ibu yang sudah sibuk ini, kalau pulang, kasihlah. Jangan lagi sudahlah kerja di kantor urusan ini, sampai ke rumah, main handphone juga lagi. Datang istrinya mau ngobrol, di fotonya ada orang resek ganggu aja. Nah, karena kebersamaan. Mungkin ibu duit banyak, perempuan, wanita karir, sekolahnya tinggi, tapi di rumah suamimu tetaplah imam. Kasih tahu sama dia, bang, memang aku ini anak orang kaya, sarjana, duitku banyak. Kau kan memang salah satu asnaf dari 8 fakir miskin. Tapi walaupun begitu kau tetap imamku, bang. Kau kan tahu aku kerja di tempat tambang emas kan? Jangankan duitku ini bang, nyawaku ku kasihkan ke kau. Satu-satunya kesalahanku, laki-laki kepala rumah tangga, dia ingin dihormati dan dimuliakan. Satu-satunya kesalahanku hidup ini bang, satu, mencintaimu. Dunia ini hampa kalau kau tak ada bang. Laki-laki suka kali dia, betul kan pak? Alah, malu pula orang ini. Nah, walaupun ibu kaya, duitnya banyak, ada asisten rumah tangga di rumah, tapi kalau untuk masak, aku tak bisa masak Pak Ustadz, sibuk. Biarkan asisten itu masak, tapi untuk meletakkannya ke piring, mengasih garamnya, menyajikan ke dia, dimakannya, memang sedap buatan kau ini ya. Siapa dulu mamanya? Dia, kan? Airnya sama, gulanya sama, tehnya sama, kompornya sama, termosnya sama, tapi rasanya bisa beda kalau ibu yang menyajikan. Jangan sampai nanti suami itu berubah rasa. Pas mau Idul Fitri, pulang pembantu,
Bukan cuma anak tuh nangis, laki pun menangis. Baru kalian tahu rasanya. Berapa banyak sekarang laki-laki berselingkuh karena istri terlalu kaya, terlalu hebat, terlalu kuat. Kenapa? Karena laki-laki kalau sudah dilemahkan, psikologisnya terganggu. Senapang angin pun tak hidup. Pas ditanya, ditangkap sama polisi. Kenapa kau berselingkuh? Saya lebih tertarik dengan pembantu saya daripada istri saya. Kenapa? Psikologisnya terganggu. Makanya kalian perempuan yang berkarir yang hebat, muliakan suami kalian. Bilangkan kaulah imam. Kalau tak ada kau, aku tak bisa sembahyang, bang. Itu tidak bohong. Memang kalau tak ada imam, cuma mau sholat. Muliakan dia, besarkan hatinya, hebatkan dia. Aku ini dia nggak ada apa-apanya. Aku ini anak orang susah. Sementara kau anak orang kaya, kau bekerja di tambang emas. Tak usah sebut-sebut itu, bang. Emas itu bagiku hanya setumpuk tanah busuk. Kau lah yang paling mulia. Nah, gitu. Kau lah pangeran kodokku, bang. Itulah yang dapat saya sampaikan subuh ini. Saya sangka tadi tak bisa lama-lama tausiah ini. Rupanya bersama dengan orang-orang yang hatinya tulus ikhlas ini, ngomong pun bisa panjang lebar. Kenapa? Karena yang ada di hadapan saya ini orang-orang yang amanah. Amanah itu A-nya akidah, M-nya adalah mujahadah. Ustaz kok tahu? Itu ada tulisannya. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan kita istiqomah. Keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita soleh dan solihah. Akhirnya kita masih bersama, masuk surga bersama Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali man ahsana ilaina orang-orang yang sudah berbuat bagi kami. Allahumma ja'al a'malana ibadatan lana, jadikan segala aktivitas kami ini menjadi ibadah karena kami lakukan karena Engkau ya Allah. Anzilis sakinata fi qulubina, tanamkan sakinah ke dalam hati kami sehingga keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, kami di tempat bekerja ini beda ayah beda ibu, jadikan kami bersaudara karena Engkau ya Allah. Waj'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang yang tulus dan ikhlas dalam beramal hidup dan mati ya Allah. Ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Amitna bil iman, matikan kami dengan iman. Wahsyurna yaumal qiyamati ma'al mu'minin, bangkitkan kami di akhirat bersama orang-orang beriman. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama saudara-saudara kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Usolli sunnatal isyraq pakai qab raka'ataini lillahi ta'ala. Saya salat sunat isyraq 2 rakaat lillahi ta'ala. Terima kasih, mohon maaf saya tutup dengan pantun penutup menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.